Masalahnya Talut ini orang miskin orangnya. Sehingga kemudian mereka mengatakan, wahai Nabi Allah Samuel, janganlah Talut. Talut itu nasabnya bukan nasab Nabi, karena Bani Israel itu keturunan dari 12 itu yang menjadi Nabi biasanya turunan Lawa, yang menjadi raja turunan Yahuda. Sementara Talut ini turunan Binyamin, saudaranya Nabi Yusuf. Ini bukan turunan raja. Masih banyak kok yang kaya-kaya, yang ningrat-ningrat, harusnya dia yang jadi raja. Talut pula kok jadi suruh raja. Punya apa dia? Maka Nabi Samuel jangan salah. Talut itu punya kekuatan dan punya kecerdasan. Ya memang dia miskin, tapi dia punya fisik yang kuat. Dia punya kecerdasan strategis perang. Mereka nggak yakin juga. Sampai akhirnya kemudian malaikat membawakan tabut yang dicuri Jalut, kemudian diserahkan kepada Talut. Ketika Talut membawa tabut, barulah Bani Israel percaya bahwa Talut akan mampu memimpin mereka dan mengalahkan Jalut. Peranglah, dan Allah menangkan Talut melawan Jalut dengan seorang anak muda yang ketika itu berduel dengan Jalut, pasukan yang paling muda namanya Dawud. Itu pun diiming-imingi, siapa yang bisa membunuh Jalut, dia akan menikah dengan putriku dan akan mewarisi tahta kekuasaan. Maka setelah Nabi Dawud kemudian membunuh Jalut, nikahlah dengan putri Talut. Ketika Talut meninggal dunia, maka Daud menjadi raja. Dialah raja plus nabi pertama dari nabi-nabi Bani Israel. Biasanya kalau Bani Israel nabi jadi nabi saja, raja jadi raja saja. Ini dari dua jalan. Daud itu raja plus nabi. Kemudian Daud meninggal dunia, turun tahtanya kepada Sulaiman. Sama juga Sulaiman, raja kedua Bani Israel, raja plus nabi. Tapi setelah Sulaiman meninggal dunia, mulailah berkecah. Bani Israel mulai kacau. Dan begitu seterusnya. Kalau terus diceritakan makin jauh dari ayat Al-Baqarah 657 sampai 59. Jadi intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bagaimana kondisi Bani Israel, bahwa Bani Israel itu mudah sekali membangkang para nabi. Sejak Nabi Musa alaihi salatu wasallam berapa kali mereka membangkang perintah Musa. Nah, sekarang mereka dipimpin Yusha ibn Nun pun masih juga membangkang. Makanya di antara ciri-ciri sifat dan watak orang-orang Yahudi itu apa? Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Sebagian kalian mendustakan dan sebagian kalian membunuh Nabi. Lihat ketika Nabi di usia 12 tahun diajak dagang oleh siapa? Abu Thalib. Kemudian di perbatasan Palestina berjumpa dengan Buhairah Rahib. Kata Buhairah Rahib, ya Abu Thalib, jangan kau bawa ponakanmu itu ke Syam, karena dia calon nabi. Kalau orang-orang Syam, orang-orang Yahudi Syam itu tahu dia calon nabi, dia akan dibunuh. Sebaiknya kau pulangkan dia ke Mekah. Seorang rahib, seorang pendeta Nasrani, tahu bagaimana watak orang Yahudi, suka membunuh para nabi. Bahkan ada satu desa itu dibunuh 70 nabi dalam satu hari oleh Bani Israel. Jadi mereka memang begitu wataknya, suka mendustakan para nabi. Antum ingat kisah tentang Alu Yasin? Alu Yasin yang terdapat dalam surah Yasin. Antum yang Yasinan tahulah itu. Kisahnya namanya kisah Habibun Najjar. Kisahnya Habibun Najjar atau Alu Yasin. Jadi Allah utus dua rasul kepada sebuah desa. Rupanya dua rasul tidak cukup, didustakan pula oleh desa tersebut. Ditambah oleh Allah 3. Fa'ajazna bizalithin. Kami kuatkan dengan 3 tambah 1 lagi. 3 nabi. Bayangkan. Harusnya 1 nabi saja cukup. Ini 3 nabi lagi diutus. Didustakan juga. Datanglah anak muda namanya Habibun Najjar atau Alu Yasin, memperingatkan desa itu agar jangan mendustakan 3 utusan Allah itu. Berimanlah kalian. Malah ditangkap, kemudian dikubur hidup-hidup dan dirajam. Akhirnya dia pun diperlihatkan sorga, dan dia mengatakan kalau mereka tahu mengikuti nabi itu masuk sorga, tentu mereka tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Lihat bagaimana Bani Israel seperti itu membunuh nabinya. Nabi Zakaria dibunuh siapa? Bani Israel Yahudi, dengan cara digergaji kan. Itu pun setelah mendengar kematian putranya Yahya ibn Zakaria.
Jadi Yahya itu dibunuh oleh seorang raja Romawi karena ingin menikahi seorang wanita. Wanita ini naksir Nabi Yahya, tapi Nabi Yahya itu tidak mau, dia menjaga kesuciannya. Dirayu bagaimanapun dia tidak mau. Akhirnya sakit hati wanita ini. Karena sakit hati kemudian dia pun menggoda raja dan siap dinikahi raja, padahal masih ada hubungan mahram tuh. Sampai akhirnya raja pun jatuh cinta dan terpincut wanita jahat, wanita baghi. Kemudian ketika raja sudah jatuh cinta, sudah gila-gila sama wanita ini mengatakan, saya siap jadi istrimu asal maharnya kepala Nabi Yahya. Maka diutuslah utusan. Maka kemudian dicarinya Nabi Yahya, setelah ketangkap dipenggal lehernya. Subhanallah. Dan lehernya, badannya dikirim ke bapaknya Zakaria, kepalanya dibawa ke istana dan diletakkan di piring sebagai mahar wanita pelacur itu. Ketika melihat jasad anaknya, bagaimana coba Nabi Zakaria? Akhirnya tiba-tiba raja pun ingin membunuh ayahnya Zakaria. Larilah Zakaria ke hutan. Kemudian dia pun di antara mukjizatnya tiba-tiba ada satu pohon memanggil dia dan mengatakan, ya Zakaria, masuklah ke dalam diriku supaya orang-orang yang mengejarmu tidak tahu. Maka terbelahlah pohon itu, masuk Zakaria di situ. Rupanya ada iblis yang mengikuti Zakaria. Iblis itu mengikuti terus kemana larinya Zakaria. Ketika iblis tahu Zakaria masuk ke pohon itu, Allah takdirkan sebagian bajunya nongol keluar, nggak masuk semua. Ketika tentara mencari ke hutan ke sana kemari nggak ketemu tuh, tiba-tiba iblis datang berbentuk manusia mengatakan kepada pasukan Romawi dan mengatakan, kalau kalian ingin mencari Zakaria, itu ada di pohon sana. Sebagai buktinya tuh nampak pakaiannya nongol katanya. Bawa gergaji saja tuh. Akhirnya digergajilah pohon itu. Kemudian Zakaria meninggal dunia. Yahya meninggal dunia. Zakaria meninggal dunia. Tinggal Isa bin Maryam. Karena itu kan hidup satu zaman tuh tiga nabi itu. Tentu karena Isa juga masih ada kekerabatan dengan Zakaria dan Yahya, maka raja takut Isa ini pengaruhnya kuat, banyak pengikutnya. Jangan-jangan nanti Isa memberontak katanya. Karena takut, raja akhirnya pun memerintahkan untuk membunuh Isa. Akhirnya memerintahkan pasukan mencari Isa bin Maryam. Kemudian Jibril memberitahu Isa bahwa akan ada pasukan besar yang akan mengepung tempat markas dia. Maka dia pun mengumpulkan ansarnya, para penolongnya dari 12 orang itu. Kemudian Nabi Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang mau kuusap wajahnya sehingga akan menjadi tumbal bagiku, tetapi aku janjikan dia akan menjadi temanku di surga. Akhirnya kemudian salah satu yang paling muda siap untuk berkorban, diusaplah wajahnya. Kemudian persis wajahnya seperti Isa bin Maryam. Setelah Isa itu tidur di hadapan mereka, kemudian diangkat ke langit dan para ansar itu melihatnya. Sebelum Isa diangkat ke langit, maka Isa berwasiat kepada para ansarnya itu agar mendakwahkan dakwah Nasrani ke kabilah-kabilah di mana mereka akan berdakwah. Akhirnya kemudian ketika Isa betul-betul diangkat, mereka pun kemudian lari masing-masing berdakwah, mendakwahkan Isa, ajaran Isa bin Maryam. Tapi yang satu tetap di rumah itu. Dialah yang ditangkap dan ditumbalkan, akhirnya disalib, kemudian dibunuh di tiang saliban. Sehingga orang Yahudi mengatakan, inna qatalnal masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Al-Quran membantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ilas sama. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Begitu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel terhadap nabi-nabi mereka seperti itu. Ya, jadi ada yang mendustakan seperti ini, lihat. Disuruh sujadan dan mengatakan kulu hitta, maka mereka malah menghina nabinya, malah mereka membelakangi Baitul Maqdis, dan lebih parahnya mereka kemudian menghina dengan mengganti hittah dengan hintah. Rupanya kebiasaan-kebiasaan Bani Israil itu pun tertuang sekarang kita lihat kaum muslimin. Betul kata Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi ra'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Orang-orang yang suka membangkang syariat hari ini luar biasa di negeri kita. Mungkin karena sudah ada medsos kan.
Orang bisa merekam di kamar sendiri, nggak ada orang, menghina Islam, menghina Allah, menghina kitabullah, menghina kaum muslimin sesuka udalnya saja. Dan mereka menghina terang-terang. Di zaman Rasul orang munafik itu susah dibedakan mana munafik mana sahabat ya. Kalau bukan karena Jibril memberitahu nama-nama munafik, Rasul datang. Tapi zaman sekarang ini tampak betul munafik itu muncul di layar YouTube, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam, istihza. Kelakuan Bani Israel tertanam di tengah-tengah kaum muslim. Dan ini fitnah di tengah-tengah kita. Di zaman kita sudah kayak gini, gimana di zaman anak-anak antum nanti? Kalau antum tidak bekali hari ini dengan akidah yang kuat anak-anak kita, tentu fitnah anak-anak kita jauh lebih besar dibandingkan fitnah hari ini. Makanya di sini Al-Quran itu bukan hanya bicara tentang kisos kemudian diceritakan kisah-kisah, oh enak ya kisahnya, bukan itu. Tetapi setiap kisah dalam Quran itu ada ibrah, pelajaran. Kita petik pelajarannya, bukan enak ceritanya. Nah Ustaz, setiap sebelum tidur saya dengar tuh kisah-kisah para nabi Ustaz. Cuman itu saja. Habis itu tidur, besoknya lupa. Kisah dalam Al-Quran itu kan untuk diikuti. Makanya Allah mengatakan fabihudahumuk tadi, dengan petunjuk mereka ikutlah mereka, ikutilah para nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar fanfajarat minhu 12 aynan qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa meminta hujan, dan ketika Musa hujan untuk kaumnya, fakul nadri bi asakal hajar, kami katakan pukullah dengan tongkat wahai Musa batu itu. Fangfajarat minhu 12 ayna, tiba-tiba dari batu itu keluar mata air 12 mata air disesuaikan dengan jumlah kabilah Bani Israel. Kenapa mesti 12? Kenapa nggak satu sumber saja? Takut rebutan, karena Bani Israel satu kabilah dengan kabilah yang lain tidak akur masalahnya. Makanya Musa memberikan mata air satu-satu. Dan ini bentuk mukjizat Musa, bisa memukulkan tongkat keluar air. Kalau antum mau tongkatnya sampai hancur dipukul-pukul ke batu, nggak akan keluar air. Karena kita tidak punya mukjizat, hanya Nabi yang punya mukjizat seperti ini. Bahkan Nabi lebih hebat lagi, keluar dari jemari-jemarinya air, ya kan, Nabi SAW. Ya, qad alima kullu unasin mashrabahum, Nabi tahu mana tempat minumnya. Kulu washrabu, makanlah, minumlah, min rizkillah, dari rizki Allah, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melampaui batas di permukaan bumi dengan cara merusak bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehebatan tongkatnya Nabi Musa. Sedikit kita cerita tongkatnya. Dari mana tongkat Nabi Musa itu? Kok dia kemana-mana bawa tongkat pula? Ada yang mengatakan bahwa tongkat Nabi Musa itu adalah tongkat yang berasal dari sorga. Adam ketika diturunkan dari sorga ke bumi bawa tongkat. Tongkat itulah yang kemudian diambil Musa dan jadi mukjizatnya. Ini kisah Israiliyat, tidak ada sanadnya, katanya seperti itu. Begitu. Ada yang mengatakan bahwa tongkat itu adalah pemberian dari mertuanya Syuaib. Kemudian ketika Musa membawa keluarganya ke Mesir, maka dia bawa aja tongkat itu. Yang jelas bahwa Quran tidak menjelaskan asal tongkat dari mana. Yang jelas Musa suka bawa tongkat, selesai ya gitu. Lah di antara fungsi-fungsi tongkat itu, biasanya Musa menggunakan tongkat itu untuk menopang kalau dia jalan, menopang kalau dia berdiri, atau mengorek tanah kalau mencari air. Itu tongkatnya itu. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Musa berjalan bersama keluarganya dari Madian ke Mesir, tiba-tiba tersesat, akhirnya kemudian obornya padam, malam-malam gelap, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka Musa meminta kepada keluarganya untuk mencari penerangan. Rupanya dari jauh nampak ada api dari pohon. Kemudian ditinggalkan keluarga, dicarinya titik terang itu. Rupanya ada api hidup di tengah-tengah pohon zaitun. Anehnya pohon itu sudah terbakar, tapi apinya makin gede, makin didekati makin gede, makin dekati makin gede.
tapi nggak kebakar pohon itu, padahal apinya nempel di pohon. Tiba-tiba kemudian setelah dekat dengan api mau mengambil api itu, di balik api ada suara, ya Musa, innani anallah, wahai Musa, aku adalah Tuhanmu Allah. Inilah dialog pertama Nabi Musa dengan Allah, makanya Musa disebut kalimullah. Tiba-tiba Allah mengatakan, ya Musa, lemparkan tongkatmu, wala takhaf, jangan takut. Tiba-tiba kemudian dilemparkan, ketika dilemparkan berubah jadi ular. Kagetlah Musa ini, apa tongkatnya jadi ular? Kemudian Allah mengatakan, khudha wala takhaf, ambil tongkatmu yang sudah jadi ular itu. Bingunglah, mau diambil buntut matuk kepala, mau diambil kepala matuk jelas kan gitu. Tapi Allah mengatakan, wala takhaf, jangan kau takut, sanu'iduka, dan akan dikembalikan kisah terulang ini, pasti akan terulang kisah ini. Maka diambil ekornya, tiba-tiba jadi tongkat lagi. Kemudian Allah mengatakan, masukkan ke tanganmu, ke jaibnya, ke pesaknya. Tiba-tiba dimasukkan, dikeluarkan cahaya. Nah, berarti tidak perlu lagi oboh, senternya sudah ada di tangannya. Jadi kemana-mana tinggal gini saja. Kalau antum kan tempelkan di sini pakai karet, ya, Musa cuma gini-gini saja. Kemudian dia pun pulang bersama keluarganya sampai di Mesir. Kemudian sampai di Mesir karena dia sudah diangkat jadi nabi untuk mendakwahi Fir'aun. Masalahnya Musa ini pelat ngomongnya, tidak fasih. Tapi dia punya abang namanya Harun, fasih orator. Dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah abangku ini nabi, biar dia berdakwah bersama menghadapi Fir'aun. Allah kabulkan, jadilah Harun nabi atas permintaan Musa. Maka kemudian berhadap-hadapanlah Musa dengan Harun dan juga Fir'aun. Di situ terulang lagi tongkat itu. Ketika kemudian Fir'aun mengingkari kenabian, dilempar tongkat di hadapan Fir'aun, jadi ular, takut semua satu istana itu. Kemudian ketika dimasukkan, tangan bercahaya. Tapi Fir'aun pun tetap tidak percaya dia seorang nabi. Jangan-jangan Musa itu tukang sihir. Kalau begitu, hai Musa, kami siap mendatangkan tukang sihir, duelah kau dengan tukang-tukang sihirku, katanya. Akhirnya dijanjikan, waktunya waktu duha, didatangkan tukang sihir banyak. Nabi Musa menghadapi 70.000 tukang sihir Fir'aun. Mereka melempar tali dan benang-benang mereka, sihru takhyil. Mereka hanya menghayalkan saja. Itu kan tali benang jadi ular, dihayalkan. Tapi tongkat yang dilempar Musa ini ular beneran. Ini tukang sihir nih, setelah ular-ular takhilnya, hayalannya dimakan tongkat Nabi Musa itu, mereka berkomat kamit. Kok nggak bisa kebayang ini ular ke apa gitu kan? Ya karena memang ular beneran. Nah, kalau mereka bisa berkomat kamit ular yang dari tambang, tentu ya itu tambang aja kan itu. Dari situ mereka mengatakan ini bukan sihir, ini kekuatan gaib, ini kekuatan dari Rabb yang Maha Kuasa. Dari situlah tukang sihir sujud dan bertobat. Kemudian di antara fungsi tongkat itu, ketika Musa membawa Bani Israel, ternyata dihadang lautan. Kata Allah, pukulkan lautan dengan tongkat itu. Dipukulkan jadi 12 jalan. Kemudian fungsi tongkat di sini yang kita akan kisah waktu sehingga ceritanya sampai tongkat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.